Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan dari 12 MIPA. Ingin mempresentasikan tugas UP Sejarah dan tujuan saya yaitu ingin memenuhi nilai ujian praktek sejarah. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut, yaitu perkembangan ekonomi dan politik pada masa reformasi pada pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, A. Di bidang politik. 1. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan ini terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang dipimpin oleh departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Jadi, selama masa pemerintahan B.J. Habibie pun telah membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang diisi dengan 36 menteri. Adapun itu adalah 4 menteri negara dengan tugas sebagai koordinator, 20 menteri negara yang dipimpin oleh departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut terdapat 20 orang yang merupakan menteri pada Kabinet Pembangunan era Soeharto. Jadi di dalam 36 menteri tersebut terdapat 20 menteri yang sebelumnya juga bekerja untuk Presiden Soeharto dan sampai bekerja di masa pemerintahan B.J. Habibie. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari berbagai elemen kekuatan masyarakat seperti ABRI, partai politik, unsur daerah, golongan intelektual. 2. Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998. Untuk mengatasi krisis mengatasi politik berkepanjangan, maka diadakannya Sidang Istimewa MPR yang akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 13 November 1998. Menjelang diadakannya Sidang Istimewa tersebut, terjadi peristiwa untuk rasa para mahasiswa dan organisasi sosial politik. Kenapa itu? Karena adanya tekanan dari masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus, maka Sidang Istimewa MPR ditiadakan atau ditutup pada tanggal 13 November 1998 dan Sidang Istimewa tersebut telah menghasilkan 12 ketetapan yang diwarnai dengan voting dan aksi walkout. Jadi selama sidang tersebut terdapat berbagai macam pro dan kontra, ya. Dan di sini terdapat menghasilkan 12 ketetapan yang diwarnai dengan voting dan aksi walkout, yaitu keluar dari persidangan. Ketetapan yang dihasilkan oleh MPR yaitu terbukanya kesempatan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui referendum. Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa tugas, masing-masing 5 tahun. Agenda reformasi politik meliputi pemilu, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap dui fungsi ABRI. Mengenai HAM, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Jadi di dalam ketetapan yang dihasilkan oleh MPR tersebut, ya ini ada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, itu terdapat pro dan kontra. Yang ada dari masyarakat yang tidak menyetujui dan ada sebagian yang menyetujui. Salah satunya ya mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Mungkin pembebasan tahanan ini banyak yang mengandung kontranya. Lanjut. 3. Pemilihan umum pada tahun 1999. Pemilihan umum setelah reformasi merupakan pemilu yang pertama yang diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Berdasarkan keputusan KPU, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) pada tanggal 1 September 1999 telah melakukan pembagian kursi hasil pemilu. Hasil dari pembagian kursi tersebut menunjukkan 5 partai besar menduduki 417 kursi di DPR atau 90,26% dari 462 kursi yang diperebutkan. PDIP muncul sebagai pemenang pemilu dengan meraih 153 kursi, Golkar memperoleh 120 kursi, PKB 51 kursi, PPP 48 kursi, dan PAN 34 kursi.
4. Melakukan reformasi politik. Reformasi pada bidang politik yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan pada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik. Jadi pada masa reformasi B.J. Habibie memutuskan untuk memberikan kebebasan pada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik. Dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. Lanjut. 5. Pelaksanaan referendum Timur. Diadakannya referendum untuk rakyat Timur Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi pada saat Presiden B.J. Habibie bertugas, B.J. Habibie pun mendapatkan tugas yang sangat berat, yaitu menyelesaikan permasalahan di Timur Timur. Kita lanjut ya. B. Di bidang ekonomi. 1. Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia supaya bisa lebih fokus untuk mengurusi perekonomian. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia untuk mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang utama dari tugas Bank Indonesia, antara lain sebagai berikut. A. Melikuidasi beberapa bank yang mengalami masalah. B. Menaikkan nilai tukar rupiah. C. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. 2. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. 3. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Jadi pada saat itu banyak MPR DPR telah mengesahkan undang-undang yang banyak pro dan kontranya. Salah satunya yang 2 ini, mengesahkan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat dan mengenai perlindungan konsumen. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah. Alhamdulillahijazakillahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.